gimana sih caranya seorang marketing atau mungkin seorang broker atau properti konsultan, lebih kerennya Mas Waka, yaitu supaya ketika bertemu dengan konsumen kemudian terjadi nego harga sehingga menghasilkan hasilnya finalnya terjadi closing. Kan itu yang harus dicapai oleh seorang marketing properti Mas Waka ya. Kalau kemarin kita sempat bahasnya adalah afirmasi positif. Itu kaitannya dengan sikap ya, attitude. Iya, attitude seorang marketing ketika approach konsumen itu apa sih yang harus dilakukan seorang marketing. Nah, kalau saat ini kita ada tekniknya. Teknik untuk supaya bahasanya itu, kalau bahasa ininya kita gorok konsumen Mas Waka, bahasa kejumnya ya. Jadi ini untuk lebih ke trik closingnya ya? Iya, trik closingnya supaya mau tidak mau konsumen harus closing saat itu juga. Atau mungkin bahasa ininya adalah konsumen tidak bisa menolak penawaran kita. Seperti itu. Salam Wonderland. Sobat Wonderland, kali ini kita kembali membahas tentang divisi dari Wonderland yang paling tua ya. Jadi kalau kemarin kita ada Wonderland Project, untuk Wonderland yang divisi yang tertua ada Wonderland Property. Nah, masih bersama dengan Kak Alfi. Selamat sore Kak Alfi. Selamat sore, salam Wonderland Property untuk Property Finder. Ya, karena memang seperti yang beberapa tayangan kemarin, Wonderland sudah bermetamorfosa menjadi Wonderland Project. Makanya kalau sekarang kita akan coba kembali lagi ke divisi Wonderland yang tertua, yaitu Wonderland Property. Kalau di properti seperti yang kita ketahui bersama, untuk menjual atau menawarkan sebuah produk properti memang tentunya tidak mudah. Sampai di beberapa fitur sosial media di Facebook atau Instagram, sosial media yang berbayar, yang advertising, sampai ada divisi atau pola perlakuan khusus untuk menawarkan properti dengan cara yang berbeda ya, atau di luar pada umumnya, di luar pada lazimnya. Dari segi pricing untuk iklan properti sendiri juga ternyata bukan hal yang murah seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan coba memainkan atau meningkatkan materi yang sebelumnya, yaitu tips jitu atau trik marketing untuk mengclosingkan properti dengan cara cepat. Kali ini kita akan coba meningkatkan skillnya, ya, skill up-nya dari materi yang kemarin, yaitu tips jitu cara closing properti. Gitu ya Kak Alfi ya? Tapi boleh sedikit memberikan gambaran gimana nih tips jitunya untuk. Jadi sebenarnya kita saat ini tuh lebih tepatnya brainstorming ya Mas Waka. Kita gimana sih caranya seorang marketing atau mungkin seorang broker atau properti konsultan, lebih kerennya Mas Waka, yaitu supaya ketika bertemu dengan konsumen kemudian terjadi nego harga sehingga menghasilkan hasilnya finalnya terjadi closing. Kan itu yang harus dicapai oleh seorang marketing properti Mas Waka ya. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Sebelum ke arah sana kita harus lihat bumper dulu Mas Waka ya. Property Finder atau Sobat Wonderland, kalau di tips yang pertama kemarin adalah kita membahas tentang tips itu untuk marketing properti newbie untuk cara cepat closing. Nah, sedikit mereview, kalau kemarin kita lebih kepada sikap dan kemudian cara menawarkan produk. Nah, kali ini kita akan coba mereview dari segi apanya nih Mas Alfi? Kalau kemarin kita sempat bahasnya adalah afirmasi positif. Itu kaitannya dengan sikap ya, attitude. Iya, attitude seorang marketing ketika approach konsumen itu apa sih yang harus dilakukan seorang marketing. Nah, kalau saat ini kita ada tekniknya. Teknik untuk supaya bahasanya itu, kalau bahasa ininya kita gorok konsumen Mas Waka, bahasa kejumnya ya. Jadi ini untuk lebih ke trik closingnya ya. Iya, trik closingnya supaya mau tidak mau konsumen harus closing saat itu juga. Atau mungkin bahasa ininya adalah konsumen tidak bisa menolak penawaran kita.
seperti itu. Jadi untuk yang pertama Mas Faka yang harus kita kuasai adalah product knowledge. Oke. Jadi product knowledge, semua marketing itu harus menganggap bahwasannya barang yang dijual itu adalah barang yang terbaik. Jadi tidak ada kecap nomor 2 Mas Faka. Oke. Kecap nomor 1 ya. Oke, Jadi oke. saya umpamakan HP ini ya. Jadi HP ini adalah seolah-olah HP ini adalah yang memenuhi kebutuhannya Mas Faka. Oke. Gitu. Baik. Dengan penawaran dari developer misalnya ini properti Mas Faka ya. Ya. Jadi dari developer dari HP ini katakanlah dia hanya menawarkan kamera 50 megapiksel. Ya. Sedangkan di luar sana kan kita mengetahui ada 100 megapiksel, kemudian ada yang istilahnya kamera-kamera yang terkini Zeiss, Leica dan kawan-kawan lah. Kita harus mengetahui product knowledge yang akan kita tawarkan pada konsumen. Kalau ini adalah HP, kita tinggal tingkatkan ketika kita menawarkan properti. Ya seperti yang sebelum-sebelumnya kita bahas ya Mas Faka ya. Kemungkinan adalah lokasi, kemudian kemudahan cara bayar, kemudian fitur-fitur yang ada di properti itu tadi, entah itu di landed ataupun apartemen Mas Faka ya. Jadi benar-benar teman-teman marketing harus mengetahui nih A to Z dari produk itu sendiri. Kalaupun memang ada kekurangan dari produk itu, kita harus siap untuk meng-counter konsumen. Oke. Jadi katakanlah seperti ini, dari konsumen, Mas, di sini lokasinya banjir. Ya. Nah, kita harus menyiapkan data, apakah di situ memang benar-benar lokasinya banjir atau hanya menggenang. Nah, dari itu pun juga apakah datanya valid atau mungkin memang banjir tapi sudah 5 tahun yang lalu. Sekarang sudah dibuatkan sistem drainage yang bisa menyedot genangan air gitu Mas Faka. Jadi teman-teman marketing jangan patah arang ketika dipatahkan statement oleh konsumen, ini banjir Mas di sini. Nah, itu kita harus benar-benar update terkait dengan lokasi sekitar kita. Seperti itu. Kemudian untuk lokasi mungkin selain itu adalah selain lokasi banjir, kemungkinan biasanya itu konsumen tanya apakah di sini dekat dengan sekolah, Ya. atau mungkin dari sini dekat dengan rumah sakit. Nah, teman-teman marketing harus tahu nih, ketika konsumen tanya kenapa harus beli rumah di situ, ya sudah tawarkan di sini dekat dengan sekolah A, B, C, sekolah unggulan, Ya. sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah negeri ya. Jadi zonasi ya sekarang ya. Ya. Nah, teman-teman marketing harus tahu nih terkait dengan masalah zonasi. Jadi syaratnya zonasi itu seperti apa. Jadi tidak hanya melulu menjual tentang unitnya. Pak, ini luasnya besar Pak, 7x15, 8x15. Tidak melulu mengenai itu. Jadi bisa ditanyakan, Pak, putra-putrinya saat ini sudah usia berapa? Ya. Seperti itu ya kan. Jadi kita harus menggali informasi terkait dengan konsumen. Nah, ini ke nomor 2 Mas Faka. Siap. Jadi nomor 2-nya adalah jangan kita yang sering ngomong, Oke. tapi gali terus konsumen supaya dia yang mengeluarkan istilahnya keinginannya. Jadi ketika konsumen sudah dipancing nih keinginannya seperti apa, lokasinya seperti apa, kemudian dia tertariknya unit yang kecil atau besar. Nah, itu bisa digali dengan kita melemparkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu Mas Faka. Jadi putra-putrinya usia berapa nih Bapak sama Ibu? Katakanlah nanti putranya masih 1 Mas, masih SD. Nah, Oke. berarti tawarkan di lokasi sekitar unit properti yang teman-teman marketing tawarkan itu ada SD apa saja di situ. Misalkan kalau di sini kan kita tahu ada SD Pucang 1 nih di Sidoarjo nih. Iya. Ya kan, itu kan terkenal favorit ya Mas Faka ya untuk negeri. Kemudian ada lagi SDMI ya. Ya. MI yang dia standarnya kurikulumnya pakai Cambridge. Nah, itu tawarkan ketika teman-teman menawarkan lingkungan di Sidoarjo Kota, infokan bahwasanya di sini ada nih sekolahan yang secara kualitas bagus, secara prestis juga dia bisa mengangkat untuk nilai properti itu sendiri Mas Faka. Gitu. Jadi ketika teman-teman menjual sebuah unit dengan nilai 600 juta. Nah, ini saya belajar dari waktu itu project manager saya Mas Faka. Jadi project manager saya waktu itu mengatakan
jangan langsung menawarkan harganya Mas Alfi seperti itu, tapi emosinya. Jadi tanyakan dulu, jadi jangan disodorkan, ini kita harganya mulai sekian Pak, jangan. Jadi tanyakan dulu kebutuhannya apa. Betul. Nah, apalagi teman-teman bertemu dengan konsumen yang sudah cek lokasi, istilahnya walk-in ya Mas Waka ya. Yeah. Nah, secara persentase dia sudah 50% lebih nih tertarik dengan unit yang sedang dikunjungi seperti itu. Jadi untuk yang ketiga Mas Waka ya, untuk yang ketiga ini adalah fear of missing out. Yes. Ya kan? Jadi ketika konsumen datang, dia sudah tahu nih kalau misalkan developer A lokasinya di sini dekat dengan apa namanya pusat perbelanjaan satu, Yeah. kemudian pusat pendidikan, kemudian kesehatan atau lain-lainnya lah. Jadi ketika konsumen menetapkan datang ke developer A, dia sudah ada pandangan secara tempat sudah oke. Nah, untuk supaya terjadi closing, supaya konsumen itu tidak bisa menolak. Jadi memang sebenarnya ini sangat klise ya Mas Pak ya. Ketika teman-teman marketing mengatakan, Bu, bulan ini promonya habis. Nah, tapi tekniknya jangan seperti itu. Yeah. Jangan seolah-olah kita nge-push mereka untuk istilahnya membeli tanpa harus tahu. Gitu. Jadi dicoba menjelaskan seperti ini Mas Faka. Pengalaman saya Mas Faka ya. Jadi ketika menawarkan promonya ini memang benar-benar bulan ini sudah mau habis, bilang aja ke konsumennya seperti ini, Pak, Bu, konsumen saya nih 2 bulan yang lalu kehilangan ini promo. Kehabisan unit. Bukan kalau unit mungkin itu nantinya. Kehilangan terakhir masa promonya ya. Masa promonya. Oke. Jadi memberikan contoh ke konsumen bahwasanya pernah kejadian seperti itu. Oke. Jadi jangan kita nge-pushnya jangan yang langsung hardcore ya Mas Baka ya. Jadi kita soft push bahwasanya konsumen saya 2 bulan yang lalu Pak mau ambil ternyata gagal. Maksudnya bukan gagal, tidak jadi dapat promonya. Betul. Dikarenakan adalah promonya memang 1 bulan itu sudah selesai, ketika bulan selanjutnya sudah tidak dapat. Oke. Nah akhirnya dia harus beli dengan unit yang sama, tapi tidak dapat promonya seperti itu. Karena kan memang promo di properti itu kan sangat menarik ya Mas Waka ya. Mungkin free BPHTB atau mungkin tadinya tidak dapat free realisasi ternyata dapat. Kan 35 juta atau mungkin 50 juta itu kan nominalnya kan bisa menghemat budget kan Mas Waka ya. Bisa untuk renovasi atau apa kan. Nah itu ditekankan ke konsumen. Jadi Pak, kalau misalkan ambil di bulan ini nih, bisa ambil ini. Karena kenapa? 2 bulan yang lalu konsumen saya ada Pak, yang ambil tidak dapat promonya karena kelepasan masa promonya seperti itu. Nah, dari situ bisa nih kita mainkan terkait dengan FOMO. Fear of missing out. Nah, setelah mengeksekusi seperti itu, kita nggak perlu terlalu push lagi, sudah biarkan konsumen untuk mempertimbangkan. Seperti itu. Jadi itu yang ketiga ya Mas Faka ya. Kemudian yang keempat adalah yang tadi Mas Faka bilang, permainan unit. Jadi permainan unit, unitnya seperti yang tadi disampaikan yang di kedua, bahwasanya kita harus tahu nih konsumen mau apa. Katakanlah ternyata mau yang hook, mainkan saja hooknya ini sudah mau habis Pak, tinggal 1 unit ini aja. Nah otomatis dia, waduh, ini kalau nggak ambil sekarang, apalagi Mas Waka, ini trik saya Mas Waka ya, ini bisik-bisik Mas Waka ya. Saya selalu bilang gini Mas Waka, Pak, ini sudah ada yang reservasi Pak. Nah, otomatis kan dia kan harus, waduh, ini kalau saya nggak reservasi sekarang, bisa hilang. Nah, itu kita nggak perlu, Pak, ayo Pak, booking sekarang Pak. UTJ sekarang Pak, nggak perlu. Jadi teknik seperti itu, memang kita melemparkan bola panas Mas Waka. Tapi apakah nanti itu teknik seperti itu tidak jadi closing? Setidaknya adalah kita benar-benar melakukan soft pushing yang seolah-olah konsumen itu tadi berpikir keras. Kalau tidak diambil sekarang, wah, hilang kesempatannya. Nah, apalagi permainan unit tadi yang Mas Waka sampaikan, katakanlah nomor 10 nih, sempurna kan ya, angka 10 atau mungkin angka 8. Yang konon katanya secara feng shui rezekinya udah habis. Nah, itu kan angka 8, angka 10 mainkan. Jadi Pak, ini nomor 10 Pak, hook. Nomor 10 Pak, sempurna, bagus. Sudah ada yang reservasi Pak. Nah, pasti kan, waduh,
ini kalau tak ambil Udah, minggu hilang depan kesempatannya booking, ya? sudah. Betul. Dia nggak dapat unit itu tadi. Oke. Padahal sebenarnya nggak ada yang reservasi mas. Oh. Jadi Iya. tekniknya seperti itu. Ada istilah marketing semuanya pembohong. Memang, tapi itu juga demi teknik untuk supaya closing. Karena memang kalau konsumen tidak di push seperti itu, kadang-kadang wis nanti aja lah mas. Aku tak boleh tabungan mana mas. Iya. Aku cari tabungan lagi. Betul. Untuk nambah DP. Biasanya seperti itu. Oke. Padahal sebenarnya secara kemampuan mereka ada. Oke. Jadi kita jangan sampai meremehkan konsumen. Kadang yang tampilannya biasa pakai celana pendek, pakai sendal jepit atau apa. Tidak boleh ini ya, underestimate ya. Underestimate bener. Oke. Bahwasanya biasanya ketika konsumen yang seperti itu, mereka justru itu yang biasanya beli cash mas Pak. Karena memang secara ini mereka ingin menguji Kualitas pelayanan dari marketing Betul apakah sekali. berubah? seberapa Tampilan bagus ya? kualitasnya. Betul. Jadi kalau aku nggak bawa mobil yang bagus kira-kira gimana? Padahal sebenarnya mobilnya bagus nih. Iya, betul. Uangnya juga siap beli cash. Iya. Jadi 1M, 2M saya ada cash mas. Iya. Nah, kadang-kadang seperti itu konsumen kita Betul. temukan. Bahkan ada yang secara ini pertanyaan mereka tanyanya KPR gimana mas ya? Sudah jelaskan A sampai Z, ternyata mas saya soft cash 3 kali mas. Ya kita kan nggak tahu ya. Kita Betul. harus benar-benar melayani konsumen memang secara sepenuh hati. Oke. Jadi kemampuan untuk closing itu memang perlu jam terbang mas Waka. Tapi Betul. teknik tadi insya Allah bisa membantu teman-teman. Oh seperti ini. Orderan kenapa closingannya banyak? Oh, Pastinya memang membutuhkan waktu jam terbang tinggi ya. Cuman di video-video Wonderland di YouTube ini pasti Kak Alfi akan menyampaikan pengalaman jam terbang tingginya ini di beberapa video yang sudah kita share di video-video YouTube sebelumnya. Nah, bagi teman-teman marketing ataupun bagi insan properti yang berkenan dan berkeinginan untuk melakukan atau melakukan proses penjualan dengan cepat, silahkan. Kalau misalkan mau sharing-sharing atau kita sebenarnya kan ada ini ya pola short course ya untuk Iya. Wonderland ya untuk kebetulan kemarin dari Semarang mas dari Waka. Semarang ada yang minat ya. Dari Semarang, kemudian Meskipun dari ini home base-nya Wonderland sendiri ada di Sidoarjo, Surabaya. Sidoarjo, Surabaya, Jawa Timur. Tapi kemarin kita juga ada teman-teman dari Semarang yang kemudian pengen sharing dengan Wonderland, mengikuti short course dari Wonderland Course, masuk di divisi pendidikan ini. Iya, jadi kita memang tujuannya adalah gimana sih teman-teman supaya tahu bahwa dunia properti ini asik gitu mas Waka. Betul. Jadi teman-teman meskipun bahasanya ketika secara pendidikan tidak bisa menggapai ciri-cirinya mas Waka ya. Iya. Jadi mungkin bisa nih dimulai dari properti dulu. Betul. Atau mungkin teman-teman capek nih sudah lama masa jadi agent properti atau jadi marketing properti nggak closing. Nah, kita bisa caranya seperti apa. Tapi yang pasti adalah satu syarat yang harus dipenuhi adalah sering ketemu dengan konsumen mas Waka. Betul. Jadi poin yang pentingnya adalah sering ketemu dengan konsumen dari mana? Entah itu dari iklan atau dari pameran. Tapi yang pasti kalau saat ini lebih menarik adalah digital marketing mas Waka, yang mana bisa dibantu sama Wonderland. Siap. Jadi katakanlah teman-teman marketing misalkan, mas saya mau dihandlekan nih sama Wonderland. Ya. Gimana sih skemanya? Tinggal siapkan peluru, tahu-tahu dikasih database sama Wonderland. Nah, itu penawaran yang sangat menarik mas Waka. Siap. Jadi empat tips yang disampaikan Kak Alfi tadi, baik dari segi pendalaman terhadap product knowledge, kemudian be a good listener ya, jadi pendengar yang baik, setia dari calon konsumen kita. Kemudian yang 3, perkuat dengan promosi yang bagus, dan yang keempat adalah cari unit yang memang benar diinginkan dari calon pembeli kita tadi ya. Makanya dari 4 materi yang disampaikan Kak Alfi tadi itu tidak kalah penting. Yang paling tidak kalah penting adalah sering-sering ketemu dengan calon user. Istilahnya dibungkus dengan terakhir itu mas Waka ya. Jadi Betul. sering Itu yang ketemu konsumen ketika memang ada yang batal deal, nggak masalah. Kita akan perbaiki nih kekurangannya di mana. Teman-teman mungkin ketika closing statement-nya kurang atau mungkin produk knowledge-nya kurang, itu kita perbaiki dengan sering bertemu dengan calon konsumen. Dengan pola ini tadi, 4 tips yang dikasih Kak Alfi tadi, dan diperkuat dengan intinya adalah sering-sering ketemu customer dan kemudian sering menyampaikan materi produk kita. Nah, cara gimana mencari customer, nah ini tadi yang sama Kak Alfi tadi. Kalau misalkan teman-teman mau butuh sharing ataupun seperti apa, dan kemudian membutuhkan gimana sih Kak cara mendapatkan calon user yang bagus, yang sesuai dengan produk kita. Nah, itu Wonderland juga bisa membantu dalam segi layanan
Wonderland Digital Marketing gitu ya. Betul. Silakan konsultasi dan sharing di nomor-nomor di bawah ini ya. Nanti teman-teman admin akan mengeluarkan nomor handphone di bawah sini atau klik di description-nya. Di bawah video kita ini akan subscription terkait dengan deskripsi terkait dengan nomor-nomor kontak ataupun link yang bisa Linktree ya biasanya. Linktree yang bisa diklik teman-teman. Apa yang menjadi kebutuhan teman-teman? Mau sharing, mau ikut short course-nya atau seperti apa, atau misalkan udah teman-teman Wonderland, saya minta tolong dicarikan customer yang sesuai seperti yang saya inginkan. Wonderland akan bantu ya Kak Alfi ya? Siap. Seperti itu. Baik konsumen ataupun unit. Oke, jadi teman-teman tinggal kasih produk knowledge ke kita, materi iklannya, kemudian kita akan bantu untuk carikan calon customer yang bagus. Karena kita ditunjang sama teman-teman Markom juga yang berpengalaman di beberapa developer yang besar di Jawa Timur. Ada nggak boleh sebut merek ya. Jadi ya itu developer besar lah intinya. Ada teman Markom. Yang pasti ciamik lah Mas Laka. Iya. Kalau bahasa singkatnya mau jual apa aja bisa. Jadi Wonderland sudah membantu beberapa pemasaran produk ya, termasuk di dunia konsultan pendidikan. Wonderland kemarin juga pasarkan. Betul. Yang pastinya kalau pengen tahu kualitas seperti apa tim marketing komunikasi kita ya, teman-teman ketika lihat video ini seperti apa hasilnya, yaitu kualitas dari Markom kami ya. Kalau tidak, kita ada beberapa tools alat yang sudah bisa diandalkan. Beberapa diantaranya untuk teman-teman developer yang mau dipasarkan propertinya, kita juga ada drone. Dan hasil drone-nya teman-teman bisa lihat di video-video yang lain dari di video YouTube ini ya Kak Alfi ya. Betul sekali. Itu mungkin jadi pemaparan dari pertemuan pada kita kali ini, yaitu gimana newbie dari teman marketing quality bisa melakukan closing dengan cepat. 4 tadi ya poinnya ya. Yang pertama adalah kuasai produk knowledge dengan baik. Yang kedua kemudian be a good listener buat calon customer kita. Perkuat dengan promosi yang bagus, pendalaman materi promosi dari perusahaan. Kalau teman-teman marketing, kalau misalkan teman-teman developer ya bikin nih promosi yang bagus, jangan asal promosi yang merasa itu yang paling bagus versinya developer. Nah, padahal itu mau ditambahin ini materi yang itu menarik nanti. nanti ada Iya. itu pernah kita sampaikan di pertemuan kita sebelumnya. Jangan sampai materi promosi kita ini kita yang bikin karena kita ngerasa itu bagus, padahal belum tentu bagi customer. Jangan sampai teman-teman developer terjebak di ini. Yang keempat yaitu tadi cari benar-benar unit yang diinginkan oleh calon pembeli kita dari materi yang kedua ini, be good listener tadi. Tambahan untuk yang listener tadi Mas Laka. Jadi sebagai pendengar yang baik, kita juga akan tahu kapasitasnya dari konsumen. Betul. Jadi konsumen sudah ada budget berapa, itu kan kita dapat informasinya. Ketika jadi kita lemparkan bola panas itu tadi, secara tidak langsung pasti konsumen akan menyampaikan, Mas saya ada budget sekian. Oke. Tapi secara tidak langsung ya. Jadi mungkin kita, Pak ini DP-nya sekian Pak. Waduh Mas kalau segitu kayaknya berat lah. Kita di situ kan sudah bisa mengukur. Makanya kan yang paling penting adalah kita harus tahu kebutuhan konsumen seperti apa. Jadi tidak hanya kita melulu menawarkan konsumen unit ini adalah unit yang paling bagus Pak, tapi kita juga harus tahu kebutuhannya apa. Karena kenapa? Kalau memang dia tidak bisa membeli unit yang itu, kita geser yang lebih kecil mungkin. Oke. Jadi ini permainan dari Starbucks Mas Faka. Atau jangan-jangan malah dia dikasih unit itu padahal dia budgetnya lebih besar, kekecilan kan juga sayang. Nah, cari yang benar secara kondisi akhirnya marketing nggak dapat lebih besar dong, ya kan? Jadi otomatis harus gigit jari ya kan. Jadi permainan dari Starbucks Mas Faka, dia memiliki 3 packaging. Kecil, sedang, besar. Oke. Ketika mereka melihat yang besar paling mahal, itu mereknya kita tit gitu ya? nggak apa-apa, kita bahas aja. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, karena memang itu sering dibahas oleh promosi gratis bagi mereka ini ceritanya. apa-apa. Jadi ketika mereka mau beli yang besar itu terlalu mahal, mereka pasti akan memandang yang tengah-tengah yang lebih medium. Yang medium ini sebagai pilihan yang paling tepat. Karena kalau kecil ukurannya nggak seberapa besar, tapi harganya hampir sama dengan yang tengah. Akhirnya dia terjebak di kayak gini ya, yang kecil ini yang. Nah, contohnya seperti ini. Cuma ini bukan merek kopi yang besar itu. Kita kebetulan pesen tadi juga ini nggak tahu Mas Bakar, ternyata sekecil ini. Ada ini yang medium, ini yang mini, ada yang big size tadi saya lihat ya. Jadi seperti itu. Jadi secara psikologi konsumen mereka akan bukan terjebak ya. Jadi mereka akan lebih terarahkan dengan baik dan benar. Oke. Itu, Mas Bakar. Oke, jadi tambahnya tadi jadi kenalin dari segi yang poin nomor 2 tadi be good listener itu benar-benar teman-teman bisa
mengambil poin-poin apa yang disampaikan dari calon pembeli, baik terkait misalkan mohon maaf nih Pak tadi kesini gimana nggak macet Pak? Oh iya Mas, mobil saya nggak ada halangan. Ketika dia sebut mobil mungkin bisa mereka akan menyebutkan merek dan segala macam, itu bisa jadi teman-teman menjadikan materi buat teman-teman. Oh ternyata kapasitas pembeli saya seperti Betul sekali. Jangan sampai teman-teman ngasih kebesaran, misalkan unitnya terlalu besar, kemampuan segini kan itu bisa kelihatan. Apalagi kebaliknya, mestinya dia bisa dapat unit yang lebih besar tapi ditawarin unit yang menengah. Kan sayang juga kalau dari Kak Alfi tadi sampaikan, komisinya juga akhirnya berkurang, mestinya dapat gede jadi dapat kecil. Betul sekali. Itu sih sahabat owner, mungkin dari pertemuan kita pada kali ini, dari materi yang pastinya teman-teman pasti akan banyak pertanyaan. Silahkan kalau misalkan mau tanya-tanya boleh di kolom komen ya. Kalau misalkan merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share dan dibagikan kepada teman-teman ataupun di sosial media teman-teman. Silahkan. Kita sangat senang sekali membantu teman-teman dalam sharing ilmu ya Kak Alfi. Ya? Mungkin sebagai penutup Kak Alfi bisa nambahkan poin terakhir nih untuk materi kita pada kali ini. Yang pasti adalah itu tadi Mas Waka ya, ketika kita dituntut untuk bertemu dengan calon pembeli, otomatis harus sering-sering nih, entah itu dari iklan, dari pameran, atau mungkin kalau akhirnya sekarang lebih ke ini ya, era digital. Nah, arahnya adalah ke sana, lebih optimal daripada kita capek-capek nih flyering. Lebih enak adalah kita beriklan dan itu pun tepat sasaran. Bisa sambil rebahan, nggak panas gitu. Karena memang secara ini kita bisa targeting dan teman-teman dari Wonderland bisa membantu untuk dari kapasitas pembeli, kemudian target pasarnya di mana. Berbicara mengenai target pasar ini kan otomatis harga properti kan kita tahu harganya bervariasi Mas Pakaya. Nah itu kita bisa menentukan. Misalkan dari teman-teman marketing, Mas ini saya unitnya senilai segini, kita akan bantu carikan. Ini kalau kita tadi ini mohon maaf, jadi kita harus menjelaskan dengan detail ya buat calon teman-teman yang kemudian pengen dapat layanan dari Wonderland ya. Kira-kira mahal nggak Mas layanan ini? Oh enggak. Atau seperti apa rate-nya? Pak Andi. Atas nama Pak Andi nih. Oke, biasa itu. Kita iklan Mas Pakaya. Oke. Kira-kira berapa harganya? Untuk biaya kita nggak mahal sih Mas Waka. Jadi misalkan Kak Alfi tolong dong kita bantuin iklan, kita biar dapat lead-nya yang masuk. Saya harus mengeluarkan budget berapa untuk itu? Sebenarnya kita bahas supaya teman-teman biar lebih enak nih. Boleh. Jadi budgetnya adalah ketika nominal iklannya 100.000 nih Mas. Misalkan 100.000 ya. 100.000 ya. Oke, untuk iklan 70.000 kan digunakan untuk iklan, 30.000 untuk Wonderland. Oh, untuk fee manajemennya ya berarti? Iya. Berarti dari 100.000 misalkan Wonderland kita punya dana 100.000 atau misalkan 1 juta katakanlah. Nah, yang 70% adalah untuk full untuk iklan mereka. Full untuk iklan. 30% untuk biaya pengelolaan untuk. Nah, itu sangat murah sekali Mas Pak. Kalau biaya pengelolaan mulai dari apa ya? Pembuatan materi atau cukup materi dari mereka kita yang boosting atau gimana? Materi dari mereka kita yang boosting. Tapi kalau memang nanti materi perlu dibuatkan dari kita, itu kan kita ada perhitungannya. Yang pasti tapi yang pasti tidak mahal. Okay. Karena memang sudah kita bantu untuk optimalisasi tadi kan. Jadi teman-teman tinggal menerima database yang sudah terfilter. Seperti itu. Jadi ketika teman-teman butuh paling tidak sehari harus 5 orang nih. Iya. Sehari harus 5 orang nih, otomatis budget ikannya berapa nanti bisa dikonsultasikan. Baik. Seperti itu. Jadi tapi kalau pengalaman Kak Alfi dengan 100.000 itu kira-kira bisa dapat berapa ya? Lead yang masuk? Tergantung dari tergantung dari nilai propertinya Mas Fakar. Oh, itu akan berpengaruh. Berpengaruh sekali. Jadi unit yang kita jual itu harga berapa? Itu kalau memang harganya di bawah 500 itu pasti banyak sekali yang nanya. Kalau nggak salah kemarin informasinya lebih dari 500 lead yang masuk ya kalau misalnya harga segitu. Dengan budget yang minim tadi ya? Sesuai lah yang pasti. Jadi kita bukan bicara minim Mas Fakar, sesuai gitu. Yang karena kalau prinsip yang disampaikan beberapa pemateri itu kan kadang gunakan modal yang sedikit untuk mendapatkan hasil maksimal. Akhirnya orang berpikir yang negatif ya. Iya. Jadi akhirnya akan tidak sebanding lurus dengan tidak proporsi ya pastinya. Oke, itu mungkin sebagai penguatan bahwasanya kalau teman-teman ingin secara iklan dibantu sama Wonderland dan kemudian teman-teman dapat lead-nya atau dapat data yang masuk aja tanpa harus pameran, panas-panas sebar brosur, kemudian segala macam, mungkin Wonderland akan bisa bantu. Untuk kontaknya akan ada di link description ya. Di description teman-teman bisa klik, nanti dibantu Kalvi dengan tim pastinya. Siap. Itu mungkin sebagai penutup ya Kalvi ya? Iya, itu sih cukup. Terima kasih untuk kesempatan teman-teman mau bergabung. Lagi-lagi saya ingatkan kalau teman-teman suka dengan materi ini silahkan di like. Kemudian kalau bermanfaat silahkan dibagikan ke sosial media teman-teman. Dan jangan lupa kalau ada ini Mas Fakar tanya-tanya boleh komentar nih. Boleh, subscribe ataupun
ada gambar lonceng bisa diklik. Kalau ada video yang terbaru dari kami, pastinya teman-teman akan bisa terinformasi dengan sendirinya. Terima kasih dari kami. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Wonderland.